Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wahyuda Retnaulandari. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Para pejuang UPPPG ya, tahun 2022. Oke, teman-teman semuanya, di sini aku mau lanjutin pembahasan soal-soal UP yang waktu tahun kemarin ya. Semoga nantinya bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman dan semakin siap untuk menghadapi UP PPG tahun 2022 ini nantinya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, untuk klik terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari aku. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu setia di channel YouTube aku, terima kasih. Semoga kalian senantiasa sehat dan juga sukses ya tentunya. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa soal nantinya, lumayan banyak ya kali ini. Nah, yang pertama di sini yang saya ingat ya, untuk teknik non-tes. Jadi waktu itu ada soal-soal seputar teknik non-tes dan juga tes. Jadi kalau bisa di modul Bapak Ibu bisa membuka kembali soal-soal teknik non-tes dan tesnya ya. Nah, di sini yang ditanyakan terkait dengan teknik non-tes adalah begitu ya. Waktu itu yang saya ingat untuk jawaban begitu berkaitan dengan observasi terkait dengan perubahannya. Jadi kalau di sini semacam apa ya? Kita itu mengumpulkan kemajuan pembelajaran dengan cara selain tes gitu, karena ada keyword di sini non, berarti kan kita memberikan atau mengumpulkan pembelajaran itu dari selain yang berupa tes. Nah, bentuk-bentuk teknik non tes itu bisa kita gunakan semacam observasi. Nah, observasi di sini pun ya ada dua hal lagi ya, observasi secara tidak langsung maupun observasi secara langsung. Nah, kemudian adanya penilaian diri, penilaian antar teman melalui jurnal, angket, dan juga skala. Ini ya teman-teman. Nah, jadi yang penting teman-teman di sini paham terlebih dahulu definisi dari teknik non-tes maupun teknik tes. Kalau tes jelas berarti kita memberikan tes langsung kepada subjek atau kepada klien gitu ya untuk teknik-teknik tesnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, siswa terlambat masuk sekolah. Lalu guru BK menggunakan teknik atau metode modeling untuk mengatasi masalah ini. Apakah sudah tepat dengan menggunakan teknik modeling? Nah, di sini yang ditanyakan adalah ketepatan dalam menggunakan teknik berupa mengatasi siswa yang terlambat masuk sekolah. Nah, di sini bisa dengan teknik modeling, karena teknik modeling merupakan film atau video atau langsung ya pada model yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya kita akan memberikan teknik modeling itu tidak harus selalu hanya melalui sebuah film atau video, tapi kita sebenarnya juga bisa menggunakan model langsung, entah itu nanti modelnya melalui kita sendiri sebagai model atau melalui siswa lain yang memang sudah katakanlah disiplin gitu. Jadi bisa sebagai model dari siswa yang mengalami keterlambatan masuk sekolah. Dan tentunya nanti harus selalu dicek ya adanya tindak lanjut secara terus-menerus. Artinya tidak hanya berhenti dengan memberikan modeling saja, tapi kita juga ada pemantauan. Oke, kita lanjut. Guru BK menggunakan teknik sosiodrama, lalu dengan narasi anak dapat nasihat dari ayah agar bersikap santun. Namun layanan ini tidak efektif dan siswa merasa bosan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi di sini terdapat guru BK itu tadi menggunakan teknik sosiodrama, di mana teknik sosiodrama itu artinya berarti kita menggunakan teknik berperan ya, adanya siswa-siswa melakukan peran dalam drama tersebut.
Dan katakanlah di sini kan sosio, karena kalau misalnya di teknik bimbingan konseling selain sosiodrama, itu kan ada teknik psikodrama ya. Nah, kalau sosio kita lebih fokus kepada masalah-masalah yang berkaitan sifatnya lebih ke katakanlah sosial begitu. Kalau untuk yang psiko biasanya lebih ke arah-arah yang permasalahannya lebih ke pribadi semacam itu ya teman-teman. Nah, di sini kenapa anak-anak merasa bosan, padahal harusnya dengan metode atau teknik ya, teknik sosiodrama itu akan sangat seru sekali karena di sini kita benar-benar mengajak siswa untuk aktif begitu, berperan. Nah, kemudian di sini bisa jadi waktu itu saya menjawab karena ada tulisan ini, ada opsi atau ada pilihan karena narasinya terlalu flat. Nah, biasanya kita bisa sebenarnya membebaskan untuk pembuatan narasi itu kembali ke siswa saja begitu. Artinya biarkan mereka berekspresi sesuai dengan alur ceritanya seperti apa, sehingga feel-nya itu dapat. Jadi harusnya narasinya dibuat oleh siswa akan jauh lebih baik begitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat percakapan antara konseli dan juga konselor. Nah, di sini konseli menyampaikan, saya menuliskan hal-hal yang tidak penting. Konselor menyampaikan apa yang akan kamu lakukan untuk menjawab ini. Jadi ketika ada konseli menyampaikan hal semacam ini, kita akan menjawab atau merespon. Nah, kita akan merespon konseli ini seperti apa gitu. Nah, di sini berarti kita akan bisa menyampaikan, silakan sampaikan apa saja yang ingin kamu sampaikan. Hal itu penting bagi saya karena di sini ada keyword si konseli ini merasa tidak penting gitu ya. Dirinya tidak penting, masalahnya tidak penting. Di sini yang harus kita jadikan kata kunci. Jadi kita harus merubah kata tidak penting itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang konselor. Oke, next. Pada masa pandemi, pembelajaran dialihkan ke daring. Namun, tidak semua siswa memiliki HP. Nah, sehingga tidak bisa mengikuti daring. Jelas di sini adalah permasalahan yang dihadapi hanya oleh beberapa siswa yang tidak memiliki HP. Lalu bagaimana gitu kan? Nah, di sini jelas kita akan memilih ya. Kalau untuk harus mewajibkan siswa memiliki HP, tidak mungkin ya Bapak Ibu. Kesannya memaksa, padahal kita tidak tahu kondisi secara finansial dari keluarga siswa kita. Kemudian menyampaikan ke kepala sekolah untuk memberikan fasilitas HP juga tidak akan semudah itu gitu. Nah, jadi untuk opsi yang B ini juga tidak secepat itu kan. Ketika kita baru menyampaikan ke kepala sekolah kan pasti juga harus banyak hal yang diurus, misal memang mau di follow up gitu ya, atau ditindaklanjuti. Nah, kemudian yang C, mencari sponsor untuk beli HP untuk siswa. Ini juga lebih ribet lagi, sementara proses pembelajaran secara daring itu harus terus berjalan begitu, tidak bisa menunggu. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah kita memberikan pelajaran yang berbeda caranya ya, untuk beberapa anak yang memang tidak memiliki HP. Nah, selanjutnya, guru fisika memberikan latihan soal, namun masih ada sebagian besar siswa yang biasanya nilainya tinggi menjadi menurun. Hal apa yang harus guru fisika lakukan? Nah, berarti di sini pasti ada problem kenapa beberapa siswa yang awalnya biasanya nilainya tinggi kok menjadi menurun. Guru fisika tentu saja di sini harus melakukan pengayaan soal. Kalau misalnya remedial ke semua siswa kan tidak ya, karena di sini keywordnya adalah sebagian besar ya, tidak semua gitu. Kemudian kalau diskusi kelompok juga tidak. Jadi yang sebaiknya dicek kembali oleh guru fisika adalah pengayaan soal. Oke, selanjutnya.
Leon menginginkan kuliah di kedinasan, namun Leon memiliki prososial yang rendah. Nah, namun ada alumni dari Akmil yang akan memberikan info atau menjadi narasumber. Nah, ini nggak tahu bla 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 apa ya ada di sini. Apakah Leon bisa ke sana gitu? Nah, di sini jawabannya adalah masih ada kemungkinan dengan cara meningkatkan prososial Leon agar mampu lolos seleksi. Jadi di sini saya jelaskan kembali bahwa perilaku prososial atau altruisme adalah hasrat untuk menolong orang lain tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan sendiri. Nah, perilaku prososial dapat dimengerti sebagai perilaku yang menguntungkan orang lain ya. Di sini dia lebih ke ya mengutamakan ya, berarti kan mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, sehingga masih ada kemungkinan karena kan masih ada proses untuk apa ya istilahnya memperbaiki atau meningkatkan prososial dari Leon ini gitu. Oke, lanjut. Nah, siswa saat dites drawing hasilnya rendah. Maka hal ini menunjukkan bahwa saat itu kita ini ya fokusnya langsung kepada hasilnya rendah, terus ini apa namanya tesnya tes drawing, berarti mengukur kemampuan dalam bidang seni, karena yang ditanyakan sebenarnya adalah kondisi seperti ini sebenarnya untuk mengukur kemampuan dalam bidang apa sih? Jelas di sini bidang seni ya, karena drawing berarti kan lebih kepada menggambar begitu. Oke, ini keyword. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah guru BK memberikan materi yang bisa ditempel di mading. Nah, nanti ada beberapa opsi di sini. Apa aja sih gitu? Yang saya ingat dua hal, ada booklet sama poster. Jadi jelas ya, keywordnya adalah materi kita yang akan kita sampaikan ke siswa karena mungkin tidak ada jam masuk ke kelas sehingga kita memberikan materi melalui mading. Nah, di mading ini kan berarti harus ditempel kan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita sebagai guru BK diminta memilih media yang bisa ditempel di mading. Nah, itu bisa menggunakan poster bisa. Nah, gitu ya Bapak Ibu, kita lanjut saja. Di sekolah masih ada kasus bullying. Nah, agar hal ini tidak terjadi, maka seharusnya guru BK. Artinya di sini karena agar di sini ada tulisan keywordnya ini ya, agar hal ini tidak terjadi, berarti harapannya adalah tindakan apa Bapak Ibu? Tindakan preventif ya, karena kan pencegahan artinya belum terjadi, agar tidak terjadi. Kalau misalnya tindakan apa yang kita lakukan setelah terjadi, berarti kan kita harus melakukan tindakan kuratif, yaitu tindakan untuk penyembuhan. Nah, karena di sini yang diminta kasus bullying ini agar tidak terjadi di sekolah, ya berarti kita harus bekerja sama dengan pihak sekolah dan juga orang tua. Atau istilahnya ya kita bekerja sama dengan stakeholder ya pastinya di sekolah. Dimana kita kerjasamanya dengan semua yang ada di lingkup sekolah Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Orang yang bisa diajak kerjasama internal untuk memaksimalkan kinerja guru BK adalah, nah di sini keywordnya adalah internal. Internal artinya berarti kerjasama dalam sekolah ya Bapak Ibu, bukan di luar sekolah atau eksternal. Nah, karena kinerja guru BK tadi yang saya sampaikan memang harus kerjasama dengan banyak ya, dengan banyak orang, yaitu melibatkan tidak bisa bekerja secara mandiri atau sendiri. Nah, sehingga di sini kita memilih karyawan guru satpam. Pokoknya yang internal semuanya ya, bahkan sampai kerjasama dengan kepala sekolah juga di sini. Nah, ini ada beberapa. Yang penting nanti Bapak Ibu memilih kerjasama yang internal, bukan eksternal. Oke, kita lanjut. Saat ada siswa yang masih belum paham dengan materi yang disampaikan, maka sebagai guru, apa yang kita harus lakukan? Ada siswa yang beberapa gitu ya, ada yang belum paham. Nah, sehingga jelas ya jawabannya kita akan memberikan jawaban atas pertanyaan siswa, atau biasanya di akhir kita harus menanyakan ke siswa bagaimana
pemahaman dari apa yang kita sampaikan, sehingga clear gitu di hari itu memang harus sudah tuntas, anak-anak paham. Nah, jadi kita harus memberikan pertanyaan di akhir sesi setelah kita memberikan penjelasan materi. Nah, selanjutnya ikut OSIS tapi tugas banyak yang tidak selesai nih. Nah, tugas terlambat, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kan berarti masalah manajemen waktu ya sebenarnya untuk siswa-siswa begitu. Karena memang ya kenyataan ya pasti adalah beberapa siswa yang saking sibuknya di organisasi memang akan beberapa tugas itu terlambat gitu ya untuk pengumpulannya. Berarti di sini yang harus dilakukan adalah meningkatkan pertanggungjawaban, atau di sini sebenarnya tanggung jawab ya, meningkatkan tanggung jawab serta disiplin diri dari si siswa tersebut. Nah, nanti kita bantu bagaimana sih manajemen waktu yang tepat. Ini kalau misalnya kita sambungkan lagi ke materi ya berarti kita memberikan materi tentang manajemen waktu. Oke, kita lanjut. Nah, jika kamu mendapat limpahan tugas jadi guru, ini ya, ini jadi juri ini ya. Jika kamu mendapatkan limpahan tugas jadi juri seni dari teman karena teman tidak bisa, nah, apa yang akan kamu lakukan? Jadi ceritanya waktu itu teman memang tidak bisanya itu karena tidak bisa hadir saat itu, karena ada kegiatan yang lain sehingga tidak bisa menjadi juri seni. Nah, bagaimana kita ketika mendapatkan limpahan tugas ini? Nah, otomatis kita ini opsi yang saya ingat hanya 2 ya. Untuk yang A, menanyakan ke pembina OSIS tentang lomba tersebut, terutama terkait dengan penilaian. Kemudian yang B, mempelajari semua hal tentang penilaian lomba. Nah, sebenarnya ini ya untuk di sini kita memang tetap harus menanyakan ke pembina OSIS terlebih dahulu terkait dengan lomba-lombanya itu seperti apa, sampai detail terkait dengan penilaiannya. Ada opsi lain semacam C, D, E, itu opsinya beberapa adalah menolak karena itu bukan tugasnya, karena itu mendadak, karena istilahnya penolakan-penolakan. Di sini tidak, jadi kita tetap menerima limpahan tugas tersebut, namun kita juga harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan lombanya seperti apa, kemudian penilaiannya bagaimana. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok dalam menghadapi new normal. Nah, yang tepat dengan menggunakan teknik apa? Nah, ini setelah era pandemi gitu ya. Nantinya seperti apa yang akan kita berikan di era new normal gitu. Nah, berarti kita harus menggunakan teknik pemberian informasi, nah, atau expository. Jadi di sini kita harus memberikan pembekalan untuk siswa-siswa kita terkait informasi-informasi di era new normal terutama ya, karena yang dibahas di sini adalah menghadapi new normal. Jadi dia butuh adanya pemberian informasi begitu. Nah, di sini waktu itu ini sebenarnya tambahan dari paket soal yang sebelumnya aku share ya di YouTube. Nah, di sini ada unfinished business, teman-teman. Kita harus paham sebenarnya unfinished business itu apa sih gitu ya. Unfinished business merupakan memori atau emosi yang berhubungan dengan pengalaman di masa lalu. Emosi dan pengalaman tersebut tidak berhasil diekspresikan karena dirasa terlalu menyakitkan. Secara sekilas mungkin di sini nanti unfinished business itu terasa sepele untuk sebagian orang, atau mungkin selama kehidupan masih dapat berjalan. Jadi unfinished business tersebut nanti secara disadari ya atau tidak disadari ditekan sehingga tidak dapat lagi dianggap keberadaannya oleh individu tersebut.
Jadi semacam ini ya teman-teman, contoh kondisi emosi seseorang yang mengalami unfinished business ini berada di pendekatan Gestalt ya teman-teman. Diingat-ingat lagi, pendekatan Gestalt itu akan berkaitan erat sekali dengan unfinished business. Karena apa? Masa lalu yang sudah sangat berlalu banget itu masih diungkit-ungkit, bahkan emosi, secara emosinya dia itu masih ada perasaan dendam, amarah, kemudian benci, kemudian ya berbagai macam perasaan atau emosi ya yang dialami oleh klien. Artinya dia selalu mengingat-ingat, mengungkit-ungkit masa lalu. Dia tidak bisa ini selesai, tidak finish gitu kan. Makanya di sini disebut namanya unfinished gitu ya. Karena unfinished berarti kan tidak selesai-selesai. Masalah tersebut tidak selesai gitu. Nah, ini berada di pendekatan Gestalt. Nah, gampangnya gitu ya teman-teman, untuk mengingat kembali bahwa pendekatan Gestalt nanti pasti ketemu sama unfinished business gitu. Nah, kemudian kalau misalnya pendekatan REBT nih, rasional emotif behavior terapi, langsung ingat aja teman-teman, adanya rasional irasional, pasti pikiran-pikiran yang tidak sesuai gitu. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan hasil sosiometri diperoleh siswa yang terisolasi di kelas dan dipilih sebagai teman yang tidak ingin diajak bekerja sama, layanan yang sesuai adalah, nah di sini ada bimbingan kelompok, konseling individu, bimbingan individu, konseling kelompok, kemudian ada bimbingan klasikal. Nah, di sini kan berarti sosiometri itu kan sebenarnya untuk mengukur ya teman-teman, seberapa populer sih siswa kita berada di kelasnya, tingkat pertemanan dengan teman-teman di kelas itu bagaimana, atau hubungan sosial ya antar teman. Tapi ternyata memang ada beberapa yang mengalami terisolir, jadi sedikit dijauhi oleh teman-temannya karena permasalahan ya mungkin dari kepribadian biasanya. Nah, di sini berarti kita harus melakukan apa ketika terdapat diperoleh siswa yang terisolir di kelas dan dipilih sebagai teman yang tidak ingin diajak bekerja sama. Nah, karena di sini tidak menyebutkan kalimat keyword ya, kita cari keywordnya. Di sini tidak menyebutkan beberapa siswa ya, berarti katakanlah di sini siswa, berarti satu individu. Nah, langsung di sini keywordnya adalah kita cari yang menggunakan individu apa. Nah, kalau kita sudah fokus ke individu, berarti kita akan lebih cocok ketika menggunakan konseling individu, bukan bimbingan gitu, bukan bimbingan individu. Karena kalau misalnya nih kita gunakan bimbingan individu, berarti artinya di situ kita hanya membimbing, tidak menggunakan katakanlah pendekatan-pendekatan konseling dalam penggunaan tekniknya pun juga tidak gitu. Sehingga sangat tepat sekali ketika kita memilih konseling individu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh bentuk altruism. Nah, di sini kita langsung fokus saja. Di opsi ini nanti akan ada pilihan sebenarnya Bapak Ibu. Pilihan salah satunya itu adalah tindakan altruism. Nah, jadi Bapak Ibu yang penting sudah paham terlebih dahulu apa sih altruism itu. Nah, di sini altruism merupakan tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih atau ingin sekedar beramal baik. Jadi nanti ada opsi semacam altruism, B apa gitu. Jadi di sini intinya Bapak Ibu sudah paham terlebih dahulu apa itu altruism atau biasanya altruistik gitu ya. Di sini adalah tadi sukarela, tindakan membantu orang lain tanpa pamrih. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan mengukur tes kepribadian dengan menggunakan, di sini kita kecuali ya, opsi yang saya ingat ini hanya ada 2 yang saya ingat, ada MBTI. Nah, ini ada Myers Big Type Indicator. Nah, dan juga ada DISC ya, Dominance. Kemudian influence, nah kemudian steadiness dan juga compliance.
Nah, di sini kita harus paham kuncinya karena yang diminta adalah keywordnya kecuali. Berarti kan kita harus mencari jenis tes ya. Jenis tes yang bukan untuk mengukur kepribadian seseorang itu apa. Kalau MBTI jelas dia mengukur kepribadian seseorang. Nah, kemudian untuk yang DISC ini juga mengukur kemampuan kepribadian seseorang. Jadi kedua hal ini kepribadian seseorang semuanya. Nah, di sini nanti opsinya semua berupa tes psikologi, namun di sini Bapak Ibu diminta memilih alat tes yang bukan mengukur kepribadian ya. Kalau warteg tes itu juga sama untuk mengukur kepribadian juga. Yang tes drawing man atau drawing ini ya, kayak semacam gambar-gambar pohon, itu juga nanti masuknya kategori tes kepribadian juga Bapak Ibu. Jadi nanti kita cari mana yang sekiranya di dalam tes psikologi, dalam opsi ABC itu yang bukan tes kepribadian. Oke, kita lanjut. Nah, Burhan adalah siswa kelas 12 jurusan sosial. Kesulitan mengikuti dan menyerap pelajaran sosiologi. Dalam rangka memberikan pendampingan kepada Burhan, hal yang perlu dilakukan oleh guru BK adalah, nah di sini opsinya ingat semua. Nah, di sini yang pertama konsultasi dengan orang tua tentang kesiapan kursus. Nah, di sini apakah nyambung teman-teman? Kita ini ya, cek kembali keywordnya apa sih gitu kan. Di sini kan si Burhan ya sebagai subjeknya dia kelas 12 di jurusan sosial, tapi kesulitan mengikuti pelajaran sosiologi. Nah, kita diminta untuk membantu, gitu kan. Nah, kemudian tidak nyambung dong kalau jawabannya A. Selanjutnya, yang B di sini observasi terhadap pola belajar Burhan di kelas. Jadi semacam kita mengobservasi terlebih dahulu nih pola belajarnya Burhan seperti apa. Nah, masih masuk akal. Nah, kita lanjut. Memberikan pendampingan ketika sedang pelajaran. Nggak mungkin ya. Kita siapa? Nah, kita di sini yang diminta adalah guru BK. Tidak mungkin kita akan memberikan pendampingan untuk Burhan dalam belajar sosiologi. Nah, kemudian yang D menyarankan untuk mengikuti kursus singkat. Nah, apakah dengan kursus singkat akan memberikan solusi tanpa kita tahu terlebih dahulu sebenarnya penyebabnya apa. Nah, kemudian yang E berkonsultasi dengan guru mata pelajaran. Nah, di sini kalau ya menurut saya yang tepat adalah kita sebelum bertindak harus terlebih dahulu mencari informasi ya. Nah, kita mencari informasi ke siapa? Jelas dong kalau di sini ada keyword pelajaran sosiologi, ya kita harus berkonsultasi atau mencari informasi ke guru mata pelajaran sosiologi. Bagaimana kondisinya, track recordnya si Burhan ketika pelajaran di kelas itu seperti apa. Itu kan yang paling tahu kan guru mata pelajarannya. Barulah nanti kalau kita mendapatkan informasi dari guru mata pelajaran sosiologi, kita baru bisa follow up. Kita akan menggunakan metode apa ya untuk membantu Burhan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, Margaret adalah siswa SMA kelas 11. Orang tuanya sudah berpisah sejak Margaret duduk di SMP kelas 7. Kondisi ini membuatnya merasa kesepian karena ketidakhadiran dari figur ibu dan ayah. Sejak orang tuanya berpisah, Margaret memilih tinggal bersama neneknya. Nah, karena ibunya memutuskan untuk kembali ke tempat kelahirannya. Sedangkan ayahnya merantau ke luar pulau. Saat ini Margaret menyimpan rasa marah, kecewa, jengkel kepada orang tuanya karena telah menelantarkan dirinya. Pada kasus Margaret, guru BK sebaiknya menganalisis kasus berdasarkan pendekatan apa. Di sini dari multiple choice jelas ya Bapak Ibu, ada solution focus. Ini biasanya solution focus itu SFBC, dan postmodern ya teman-teman, solusi berbasis cepat. Nah, nggak bisa dong kalau misalnya solusi berbasis cepat menggunakan di sini keywordnya adalah masa lalu, jadi harus menggunakan apa dong gitu. Nah, jadi kalau solution focus brief therapy itu kan fokusnya kepada
ya sudah, saat ini masalahmu apa, langsung kita fokus aja ke solusi gitu kan. Nah, kemudian reality terapi, teman-teman. Reality terapi, apakah iya di sini terdapat keyword yang artinya apa ya? Benar-benar menunjukkan reality terapi. Nah, dan C adalah behavior terapi, apakah ada menyampaikan terkait dengan perubahan perilaku? Nah, nggak ada ya. Nggak ada yang rasional, irasional di sini kan nggak ada. Nah, kemudian D ini gestalt terapi. Tadi saya sampaikan di awal, gestalt terapi apa, teman-teman? Nah, gestalt terapi tadi merupakan salah satu pendekatan yang mengungkit-ungkit masa lalu yang berkaitan dengan unfinished business. Sehingga masalah itu nggak selesai-selesai, nggak clear. Masih saja mengungkit-ungkit masalah yang dulu dan sampai kepada emosi. Emosi ya teman-teman. Nah, ini emosinya di sini jelas. Margaret menyimpan rasa amarah, kecewa, dan jengkel kepada orang tua. Ini merupakan keyword. Jadi langsung kalau ada kalimat masa lalu, terus di sini menyimpan rasa dendam, jawab aja langsung cepat ya, gestalt terapi gitu teman-teman. Nah, untuk yang E, transaksional analis. Oke, kita lanjut. Berdasarkan analisis kebutuhan, diperoleh data yang berkaitan dengan perkembangan siswa kelas 11 di SMA Nusantara sebagai berikut. Nah, ini diminta apa? Ini udah ada opsi 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan data tersebut yang termasuk perkembangan sosial dalam kategori normal pada siswa ditunjukkan pada nomor. Ini ya, perkembangan sosial pada usia berarti masuk kategori remaja kan di sini. Kategori normalnya jawabannya adalah 1, berusaha untuk membangun identitas dan berbeda pandangan dengan orang tua. Biasanya kan kalau udah usia-usia remaja, dia akan jauh lebih dekat sama teman-temannya. Waktunya lebih banyak sama temannya. Nah, orang yang terpenting baginya adalah temannya. Jadi teman itu adalah segala-galanya bagi usia-usia remaja. Itu perkembangan sosial normal ya. Kalau misalnya anak-anak kan masih ini ya, terpantau dari orang tua, banyak waktu dihabiskan bersama dengan orang tua. Sementara memasuki masa-masa remaja, perkembangan sosialnya sudah pindah ke teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua, bergabung dengan kelompok sebaya untuk mendapatkan rasa aman dan dukungan sosial. Jadi mereka itu merasa akan sangat nyaman berada di sekitar kelompok yang seusianya mereka, aman gitu, mendapatkan merasa seolah-olah didukung sama teman-temannya. Dan yang ketiga di sini, siswa yang diterima dengan baik oleh teman sebaya cenderung memperlihatkan kemampuan penyelesaian konflik. Jadi kalau misalnya dia tidak terjadi semacam penolakan dari teman sebaya, dia nanti muncul nih kemampuan untuk menyelesaikan konfliknya itu bagus. Nah, jadi 1, 2, dan 3 ya. Jawabannya yang D untuk perkembangan sosial. Oke, kita lanjut. Nah, di sini seorang siswa mengalami ketakutan terhadap badut hingga menonton film yang ada badutnya juga takut. Nah, pendekatan apa yang cocok dengan kondisi ini? Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan pendekatan behavior ya, karena ada perilaku, semacam ada pikiran-pikiran irasional ya, irrational belief, sehingga kita harus membantu untuk siswa ini menjadi rational belief, begitu Bapak Ibu. Karena keywordnya jelas di sini adalah terjadinya ketakutan terhadap badut. Nah, oke, lanjut saja ya. Nah, perkembangan sosial dalam kategori normal. Oh, ini tadi sudah. Nah, di sini data assessment komitmen tinggi dalam mengerjakan tugas menggunakan strategi layanan apa? Nah, ini yang saya ingat waktu itu jawabannya adalah jigsaw metode pembelajaran. Nah, untuk jigsaw di sini salah satu metode pembelajaran yang aktif yang melibatkan semua siswa. Jadi kita ada semacam kooperatif ya dengan siswa gitu, tidak hanya fokus ke teacher center aja gitu. Nah, jadi ini data assessment, komitmen tinggi yang mengerjakan tugas menggunakan strategi layanan apa. Oke, kita lanjut saja. Nah, referral dari wali kelas karena terlambat dan tidak mengumpulkan tugas menggunakan teknik apa. Nah, jadi di sini ada semacam apa ya, waktu itu soalnya kalau lengkapnya
semacam kita tuh mendapatkan referral dari wali kelas karena ada siswa yang sering mengumpulkan tugas-tugas itu terlambat gitu. Terus kita diminta untuk melakukan atau membantu si siswa tersebut dengan cara seperti apa. Nah, berarti kita di sini kita bisa membantu dengan teknik modeling. Nah, tapi nanti dengan tetap pemantauan. Jadi modelnya nanti bisa kita pilih juga dari beberapa siswa yang ada di dalam kelas tersebut yang memang sudah mulai tidak terlambat, artinya tepat waktu dalam mengumpulkan tugas gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat beberapa pernyataan menyiapkan proposal kegiatan, ini satu. Kemudian menyelenggarakan bimbingan kelompok untuk pendampingan khusus, menyediakan layanan konseling sebagai tindak lanjut, kolaborasi dengan lembaga tes yang menunjukkan dukungan sistem, kegiatan tes potensi akademik untuk peminatan. Nah, jadi di sini kita memilih mana dari opsi ini yang menunjukkan adanya dukungan sistem untuk kegiatan tes TPA yang akan diselenggarakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui peminatan siswa. Nah, di sini kita cek kembali jelas untuk dukungan sistem ya. Dukungan sistemnya adalah ini jelas ya, untuk kolaborasi dengan lembaga tes ini merupakan dukungan sistem, ini berarti nomor 4 teman-teman. Nomor 4 berarti langsung antara B, C, E. Coba kita pilih lagi. Untuk yang B kan 1 ya. 1 itu yang ini. Menyiapkan proposal kegiatan. Kemudian yang C ini 2. Menyelenggarakan bimbingan kelompok untuk pendampingan khusus. Tidak bisa ya kalau untuk bimbingan kelompok saja. Terus kita tahu untuk ini kegiatan tes TPA-nya. Kemudian yang 3 ini menyediakan layanan konseling sebagai tindak lanjut. Nah, ini juga kurang ya. Berarti jawabannya adalah kita dukungan sistemnya dengan menyiapkan terlebih dahulu proposal kegiatan untuk kita ajukan. Kemudian nanti kita bisa berkolaborasi dengan lembaga tes. Berarti yang B ya teman-teman, 1 dan 4. Oke, lanjut. Sony, seorang ayah yang cinta keluarga. Sony bekerja, mencari nafkah, dan bekerja. Nah, yang dilakukan Sony sebagai wujud peran, apakah etnik, agama, sosial masyarakat, gender, atau multi budaya. Nah, di sini keywordnya sebenarnya adalah sosok ini ya, Sony seorang ayah. Sebagai seorang ayah yang cinta terhadap keluarganya, dia mencari nafkah dengan cara ya bekerja ya. Di sini perannya, berarti kan peran seorang ayah itu apa? Nah, di sini kita memilih gender ya, teman-teman. Nah, ini Bapak Ibu jawabannya yang gender. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Soalnya adalah komitmen guru BK dan sekolah untuk menciptakan lingkungan bebas bullying. Upaya memfasilitasi perkembangan individu. A. Kemampuan mengenali perasaan sendiri dan orang lain. B. Kemampuan kematangan pribadi sosial. C. Kemampuan ekspresi. D. Kemampuan belajar sepanjang hayat. Kemudian E. Kemampuan mengelola konflik. Nah, di sini komitmen kita sebagai seorang guru BK dan juga sekolah ya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan begitu ya. Kita itu harus memfasilitasi perkembangan. Yang dibahas adalah keywordnya adalah perkembangan individu. Berarti masuk kategori semacam ini ya, karakter kepribadian setiap siswa, itu setiap individu. Nah, jelas karena ini adalah bullying itu kan kasusnya masuk kategori ada sosialnya juga, hubungan dengan orang lain. Kita berarti harus menumbuhkan apa? Menumbuhkan kematangan pribadi sosial dari semua peserta didik agar nantinya bisa terbebas dari pembulian ya gitu. Jadi ini jawabannya yang B, kematangan pribadi sosial. Oke, Bapak Ibu, tak terasa ya sudah sekitar setengah jam pembahasan soal yang paket kedua, lanjutan dari paket yang pertama. Silakan Bapak Ibu bisa cek kembali paket yang pertama dalam pembahasan di video aku sebelumnya, dan ini merupakan lanjutannya, sudah saya bahas semuanya.
semoga bisa semakin benar-benar mempersiapkan ini untuk mengerjakan soal-soal UP nantinya saat ujian. Dan tentunya semoga lolos ya Bapak Ibu, semuanya lulus 100%. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih bingung nih ketika mungkin muncul soal-soal yang lain, boleh banget silakan Bapak Ibu guru bisa kirimkan di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing, kita bisa diskusi bareng di situ ya ketika muncul ada soal-soal lain. Kalau ini kan yang saya bahas paket 1 dan paket 2 itu memang adalah soal UP saya yang dulu ya Bapak Ibu. Jadi saya review kembali begitu untuk memberikan gambaran soal yang tahun lalu seperti ini gitu. Nah selanjutnya semoga nanti masih ada waktu untuk saya membuat penjelasan soal-soal yang lainnya begitu, sehingga nanti semakin siap tentunya di ujian UPPPG tahun 2022 ya teman-teman. Ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru tetap semangat, semoga dimudahkan ya dan dilancarkan nanti ujiannya. Dan juga yang belum ini ya klik tombol subscribe, silakan untuk langsung klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya karena next time aku bakalan share soal-soal yang lainnya juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.